Bener, wah galak banget, bener-bener weekday warrior. Tapi Ngegas di banget mereka. Super weekend pertama, jujur ya gue ekspektasi gue tinggi ya. Wah ini mainnya galak banget nih, garang banget. Tapi di weekend pertama ya, kita bukan ngeremen gimana ya. Emang kenyataannya mereka masih underperform ketimbang di weekday mereka. Weekday kemarin mereka perform lagi. Nah, Super Weekend ini ya, saat mereka untuk menunjukkan skill sesungguhnya mereka. Tapi ternyata kita bakal dari tim ST bakal bertemu dengan tim Infinity, di mana dari Nuzi sudah mulai ngebuka angle. Dan Nuzi bener-bener, wah dia harus ngejaga sendirian nih. Dia terpisah sendiri dari teman-temannya. Dia Damage-nya banyak kejepit, banget lagi. gak ada teman-teman masih di SMB semua. Ya, semuanya masih di SMB, agak terlalu jauh ternyata setup dari seorang Nuzi. Ada beberapa damage yang sudah diberikan karena Nuzi, 50% HP bahkan hilang kali ini. Granat sudah mulai dilemparkan dan berhasil mendapatkan Taushi. Satu knock and valid dan dapat berhasil diamankan oleh seorang Nuzi dengan bertahan seorang diri bakal menjaga di bagian rooftop. Namun ternyata double pick dari 628 tidak berhasil dan tidak berdaya seorang Nuzi untuk bertahan di bagian rooftop. Ada backup dari bagian belakang. Tani pun akhirnya putbal ke arah belakang untuk mengamankan posisi dari Infinity. Tapi lihat dari STM, mereka tahu, wah ini hafal banget sih timing dari tim Infinity. Sebelum zona gerak, mereka 400 meter lepas dari jarak zona. Ya, betul. Dari Primorsk, mereka tuh nggak muter kiri masuk ke zona. Bentar, itu kan mereka tadi Primorsknya 2, Quadinya 1, Scrapping Gatkanya 1 kan? Mereka langsung berempat. Mereka tahu bahwa Infinity ini mungkin bakal telat, bahkan timingnya mereka hafal loh. Menit berapa mereka bakal ketemu. Ini nggak heran sih, ini adalah cut keduanya 628 ke arah Infinity. Nah itu, ya mungkin ya pas. Gue nggak tahu dapurnya mereka. Jujur gue nggak pernah mendalami juga dari regionnya mereka itu punya berapa analis, berapa coach. Tapi gue yakin 100%. Pemotongan-pemotongan gini, yang dengan timing udah perfect. Ini adalah hasil dari analisa yang benar-benar tepat banget. Iya, buktinya mereka sampai bisa ngebaca Infinity biasanya lewat jembatan sebelah kiri itu menit keberapa. Mereka benar-benar fast looting untuk mempercepat rotasi mereka juga supaya mereka bisa motong Infinity. Dan mereka tahu loh tadi, mereka nggak langsung ini loh, bukan mereka lewatin jalanan ya pas. Mereka puterin dulu, hampir rumah jamur diputer, tiba-tiba ada tembak sama Nuzi. Oke, satu orang di sini. Kita sisanya jagain area jembatan. Hafal banget ya. Hafal. Itu mungkin pentingnya analis ya. Coach dan juga analis ya ini. Hal-hal kecil gini yang mungkin kerasanya ya cuma dapat 1 poin doang gitu kan. Tapi 1 poin itu bisa nge-boosting mental, bisa membuat kompetitor kita di dalam game ini nggak prima lagi. Dan andai tadi Nuzi nggak tumbangin si Taushi, itu dia bakal untung gede banget. Bisa ngepotongin total tim Infinity. Setuju gue. Tadi ya menurut gue Nuzi cukup berani banget dan untungnya tadi trade-nya tuh 1 tukar 1 gitu. Jadi menurut gue masih worth it banget buat Infinity. Mungkin yang bikin mereka nggak worth it adalah kontrol zona mereka jadinya agak berubah nih strateginya. Harus adaptasi lagi yang tadi yang mereka ngincar jembatan sebelah kiri, berarti ada upaya mungkin mereka pengen datang dari arah barat atau dari arah utara dengan muter ke arah baratnya gitu. Kalau sekarang mereka dipaksa untuk nyebrang ke jembatan sebelah kanan, berarti mereka bakal bermain dari selatan ke arah timur. Tapi ini bakal jadi PR banget sih bagi tim Infinity ini juga. Mungkin coaching langsung cabut lagi loh. Mereka nggak nahan lama di jembatan sebelah kiri. Itu gue bilang pas, mereka bener-bener cuma pengen jadi free point. Ibaratnya kayak free point, ngejebak di jembatan, ya kelar cabut gitu. Bukan tujuan mereka nahan-nahanan terus pakai tumbang-tumbangin, enggak. Dapetin poin gratis, cabut. Dan itu mereka dapat apa mereka mau. Apalagi dapat looting juga dari Nuzi yang udah capek-capek looting 5 menit. Lootingnya SMB lagi. Dan bener dong, kayak ibaratnya mungkin Nuzi punya helm level 3, punya granat, smoke, semua bisa diambil. Tapi sebelum kita bakal lanjut, tampaknya Infinity bakal dihadang oleh tim yang berbeda. Dia tahu. Kali ini adalah STE juga, tapi di beda region. Betul, ini stalwart tentunya dari Action yang sudah mulai menjaga dan Nate dari Logan mendapatkan 1. Dapat sebuah momentum untuk mengontrol area sebelah kanan tentunya. Dan di follow up dengan cepat. Tani mengambil bagian pertigaan dan granat berikutnya dari Logan berhasil memulangkan Action menuju ke lobby. Itu granat yang benar-benar tepat banget. Dan lihat dari tim STM, mereka punya member loh pas. Mereka punya member di balik jembatan, tapi dia nggak nembak. Dia biarin Infinity lewat dengan harapan pengen dijepit. 2 member bahkan nih. Ya betul. Betul, tapi belum ada upaya untuk menjepit tentunya karena Logan juga memberikan tekanan menuju ke arah pemain stalwart yang lainnya yang berada di bagian bibir pantai. Belum ada pergerakan agresif dari 2 pemain stalwart yang ada di belakang dari Infinity. Bahkan Mela sudah mulai nge-push ke depan sana, di mana Pika lebih memilih mengamankan sebuah combo dibandingkan dia mengambil sebuah tindakan yang begitu greedy. Tapi dari belakang Flow sudah mulai datang. Ada setup sandwich yang sudah mulai di-setup. Kali ini bakal ada tembakan dari bagian belakang dan berhasil mendapatkan seorang Logan. 1 trade talk sudah mulai terjadi. Kali ini tinggal 2 player aktif dari Infinity. Yap, dari STM melihat kill feed, dia tahu bahwa Infinity tinggal menyisakan 2 member mereka. Mereka langsung mendekat juga, di mana top langsung mengambil bagian low ground di depan seorang Mela. Tapi berpindah tempat melihat fight yang berbeda. Ini bukan fight tapi hanya potongin rotasi orang. Kita bakal kembali ke Mela yang bakal fight di balik kendaraannya, menggunakan momentum sebagai cover. Tapi Mela tertumbangkan juga, membuat keadaannya cukup berbahaya bagi tim Infinity yang tinggal menyisakan 1 member mereka. Wow, tapi dari Stalwart juga hanya menyisakan 1 anggota mereka terakhir kali ini. Tani versus seorang Scry berarti. Dan ada granat dari seorang Tani tadi, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah finishing ke arah seorang Scry. Lemparan H berikutnya mengenai ke arah mobil dan lagi-lagi Scry nggak mau mengambil sebuah resiko dan
Gua bingung gitu. Ini early yang menurut gua bisa dihindarin oleh kedua tim untuk memaksimalkan posisi mereka di momen-momen akhir untuk di late game-nya. Tapi Fight sudah mulai pecah di berbagai sisi juga. Nicil? Bahkan dari Nicil juga berhasil mendapatkan seorang Pops dari MS Konburi. Belum terpantau, berarti rotasi dari MS Konburi terspot oleh dua tim. Ada GD dan juga TJB. Iya, dari TJB tadi menskaratkan lawannya, tapi dari With Nicil mengambil iShoot? keuntungan. Tapi iShoot terjatuh dari kendaraannya, belum jelas kenapa. Tapi lihat MSC, gak 2 tim, 3 tim bahkan pasta. DRS mengambil bagian kue juga dari MSC yang kali ini tinggal menyisakan 2 member. Tapi lihat, ternyata di iShoot, gue nggak tahu ini ketembak, gue nggak tahu dia lompat Aduh. atau ketekan tombolnya. Tapi sekarang dalam posisi cukup berbahaya karena Jumper pun sedang nahan sakitnya Blue Zone dan ini zona kedua. Betul. OTW zona ketiga. Ya bukan zona yang lu pengen tahan terlalu lama, zona ketiga. Gue setuju banget hal itu. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin Secret bukan pertama kali, Flo. Bukan pertama kali Secret kenok konyol kayak gini. Lo inget di Miramar beberapa kali? PMCO itu pas. Iya, di Dia PMCO. kenok itu Alex ya nggak salah ya. Itu Kenok- sering banget. Kenoknya nggak cuma sekali gitu. 3 kali 4 kali. Yang gue kalau Itu jadi San Martin bukan sih? enggak, dia El Azhar. Oh, El Azhar ya, Tapi oke. gue jadi temennya bete sih. Kenok mulu lu udah gue revive, dia revive. Emang udah spesialis kenok kayaknya buat tim Secret. Oh, Iya. dicari ternyata. Kalau kita kan berbicara tentang Stalwart dan juga Infinity ini kayaknya udah dendam kusumat antara kedua tim ini saling menahan di bagian Blue Zone. Ini Blue Zone yang ketiga. DPS udah masuk untuk Blue Zone yang ketiga. Tani ngotot banget untuk mendapatkan seorang Scry. Ini sama-sama last man standing tentunya. Ada lemparan granat sedikit, low toss, high toss, dan ada balasan lagi dari seorang Scry. Tapi gue rasa ini cuma wasting time mereka doang sih. Oke, dan zonanya tampaknya cukup menguntungkan. BTR dan juga GD karena Yap. menuju ke arah perkayuan dan sekitarnya. Betul. Dan sekarang dari Infinity lihat, mereka ibaratnya lo kalau mulai fight ya akhirin fightnya, jangan kabur bro. Dikejar terus sama Infinity, tidak dibiarkan STE kabur dari area jembatan. Tapi lihat lain sisi, MSC dengan 2 member mereka bakal melakukan spray down ke arah kendaraan baru lewat depan muka mereka. Kendaraan yang dimiliki oleh Rico Infinity Team kali ini bakal di spray oleh Jasper dan juga NC2, tapi belum mendapatkan targetnya. Masuki menit 15 tampaknya cukup banyak player mulai dipulangkan ke arah lobby. 11 player secara total, tapi belum ada tim secara utuh dipulangkan ke arah lobby. Iya, dan Rauf juga cukup dekat dengan 2 pemain reject. Tentunya tidak ada pergerakan terlalu barbar. Dan what happened dengan Lord? Dia tabrak pertukaran reject kali ini Divine. Low HP langsung menuju ke bagian dalam dari rumah garasi. Tidak mengambil resiko untuk keluar dan mendapatkan seorang Lord. Ini Lord barbar banget. Dan granatnya terpantul ke bagian luar. Gagal masuk ke area ventilasi. Dan Lord masuk menuju ke bagian rumah garasi. Tapi air tapping fire dari Bigetron di arah lain lagi. Dan Lord pun tumbang. Sebuah movement yang begitu greedy dibangun oleh Nigma malah membuat mereka kehilangan 1 anggota mereka. Reject sudah nge-stick, sudah regroup di arah rumah garasi. Iya, sayang banget sih dari seorang Lord akhirnya maju segitu jauhnya tanpa ada backup yang memadai juga dari teman-temannya. Tapi sekarang dari tim Nigma Galaxy, mereka dalam posisi cukup berbahaya. Ada 3 lawan ke area mereka, bahkan dari Rauf tertangkap oleh STE Yuyang yang langsung mengambil keuntungan dengan spray ke arah Raufnya. Secure point, tapi Yuyang pun hampir knockdown oleh tim RC yang mendapatkan angle cukup enak juga ke arahnya. Gue jadi kepikiran tentang apa yang lo omongin di early game tadi, Flo. Spesialis weekdays kah kali ini Nigma, karena tiba-tiba di game pertama setelah mendapatkan 2 elimination ke arah pemain dari Four Rivals, malah mereka kehilangan satu persatu anggota mereka dengan proses yang menurut gue begitu cepat gitu. Nggak banyak kayaknya informasi yang didapatkan untuk nge-push ke arah reject. Tiba-tiba Lord masuk terus ke pick off. Bahkan kali ini kalau kita perhatikan bener-bener tragis Wah, banget. masih loh. Masih di tapping fire loh. Ini yang benar-benar ngotot antara Stalwart dan juga Infinity. Iya, ini Gata nih, tapi lihat pergerakan dia tuh nggak semata-mata ngebarbar cari poin eliminasi ke arah STE. Dia pun sudah mulai menuju ke arah zona, menjaga gatekeeping di pinggir-pinggir zona. Dia tahu dengan seorang diri nggak banyak yang dia bisa lakuin. Yang pasti bisa lakuin adalah apa? Kunci tim STE. Selama mungkin jangan kasih mereka bergerak. Ya. Tapi gimana ya? Maksud gue kayak itu sebuah hal yang harusnya nggak dilakuin sih. Dan Jumper mungkin bakal knockdown. Ada tapping fire yang diberikan oleh seorang Jasper. NC itu kayaknya udah lama banget lo ngenokin. Akhirnya di spray dan dapetin 1 knockdown lagi. Jumper harusnya nggak bakal diselamatin sih. Enggak, harusnya ya. Kecuali emang ada tryhard dari Secret buat nyelamatin Jumpernya. Tapi resiko banget pas, itu open banget. Yang kalau ada menurut gua 80% temen yang coba nge-revive malah knock juga. Dan fightnya kayaknya udah nggak bisa dihindarin lagi karena udah masuk untuk circle yang keempat. Ada tembakan dari Yuyang tadi, dimana dari 6-2 juga sudah kehilangan 1 anggota mereka. Dan di arah lain Jumper sudah terpulangkan ke arah BTR lobby. enak nih. Bigetron langsung mengambil Enak sebuah banget. inisiasi. Dan wow, Bigetron ada di bagian tengah circle, GD ada di bagian Kiri atas. circle sebelah kiri. Ini Dan enak mereka udah banget. nge-split loh. Ini bisa dibilang kayak GD kayaknya sedikit mengadaptasi gameplay dari tim-tim Cina. Betul, mereka mengambil 2 player masuk ke arah zona, 2 lagi nahanin supaya nggak ada yang nge-backstep mereka dengan free. Yap. Kalaupun nge-backstep, bakal di sandwich dari 2 angle berbeda. Ini gue suka banget adaptasi yang terkesannya kecil.
tapi gede manfaatnya. Tapi kita bakal lihat Ken juga dari tim BTR dengan ada mereka di center zone. PR mereka cukup berat, harus menahan gempuran dari berbagai angle yang berbeda. Betul, seperti yang pernah lo bilang, tempat yang enak adalah tempat yang bakal lincar oleh tim-tim lain tentunya. Dan Epi kali ini dengan sebuah granat yang sudah ada tangannya bakal dilempar. Oh, what happened dengan hari ini, men? Banyak banget yang blunder dalam melakukan setup utility mereka. Granat yang hampir saja membunuh Epi tadi. Tapi dari MS Konbudi kayaknya mereka nggak mau mengambil resiko dengan dua player mereka yang tersisa. Nggak terlalu ngotot untuk menabrak Vertical Bravo Rivals. Bermain di bagian sebelah lower ground. Tapi ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang analisa ya. Ini yang dibilang sama Agus, kalau lo mau ngambil high ground ya ambil high ground sekalian. Kalau lo mau defend di lower ground, ambil lower groundnya sekalian. Jangan ambil di tengah-tengah karena bakal jadi sandwich dari beberapa tim. Mending komit ke clearing daripada kita ngambil tempat yang ibaratnya ya aman buat 10 detik tapi bakal di-sandwich dari dua angle berbeda yang akhirnya hasilnya nihil gitu. Karena dari kiri ketembak, kanan ketembak, dan dari tim Nigma Galaxy apakah mereka memulai perjuangan mereka di Super Weekend kali ini kedua dengan game pertama yang kurang maksimal. Iya, dan tiba-tiba DRS tadi ada AJ yang kecelakaan tunggal, tapi di spray langsung diamankan oleh tim lain tadi ya. Dan GD rotasi mereka terpotong oleh beberapa tim juga, ternyata mereka bertemu dengan DRS, di mana Bumus juga berhasil mendapatkan seorang Gyalzen. Ada spray dari seorang Bumus untuk yang berikutnya berusaha untuk menjatuhkan pemain-pemain dari tim DRS. Split sudah mulai dilakukan tapi saat dipulangkan karena lobby dan Daypot nge-push seorang diri bakal 1v1 situation di bagian sebelah vehicle dan rata sudah GD dan lagi-lagi Daypot yang menjadi MVP untuk GD di fight close combat mereka. Wah, ini dari GD benar main cukup rapi meskipun kehilangan satu tapi cukup banyak mendapatkan elimination point berpindah ke arah tim Rico yang akan bakal nge-push pinggiran zone juga menghadapi TJB, menghadapi CS. Kali ini bakal harus bertahan selama mungkin karena Blue Zone pun sudah bergerak akan mengikis nyawa dari beberapa player mereka yang bertahan di pinggir-pinggir zona. Tapi lemparan granat dari seorang Senkai kali ini bakal langsung menumbangkan satu player, hampir numbangin dua. Senkai tampaknya tidak membiarkan dari tim Rico untuk mendapatkan posisi yang enak di pinggir zona. Betul sekali, tapi tiba-tiba ada push dari sebelah kanan dan berhasil mendapatkan satu dengan menggunakan sebuah AKM, bahkan dua orang di take down. Last man standing dari Rico berada di bagian sebelah kiri. Dan di arah lain ternyata Bigetron juga sudah berhasil mendapatkan pundi elimination mereka. Tadi mendapatkan sebuah knockdown tentunya dan ada lemparan granat dari seorang Vidan. The last man standing untuk tim Rico bertahan seorang diri, dan di arah lain Tony K juga berhasil memulangkan Scriber juga lobby. Star Wars bye-bye. 13 tim tersisa kali ini dengan 38 orang yang masih bermain di menit ke-18. Yap, ini salah satu game paling barbar gue pernah lihat di PMGC. Lihat jumlah tim yang masih sehat pas. Tempat member mereka tinggal dikit banget, dan tampaknya R8T tinggal satu pemain mereka yang masih bertahan, tapi Lazy Boy menyadari bahwa posisi dia tidak terlalu enak, nge-push pun resiko gede. Dia meninggalkan area tersebut dan mencari jalur yang berbeda. Tapi Gatani akan mengambil keuntungan kali dengan spray yang dilakukan, tapi tidak langsung menok lawannya. Lazy Boy sekarang tahu informasi bahwa ada satu lawan di depan mereka, tapi dari Gatani bakal ngokang bom. Matang banget ini. Targetnya matang banget, dan dampaknya menok Lazy Boy, menyisakan satu member lagi dengan nyawa yang sangat sekarat. Senkai seorang diri. Gatani percobaan kedua, kembali kedua, dan lemparan granat. Happy birthday, tapi tidak mengenai targetnya. Betul, sudah selesai melakukan healing kali ini. Bakal ada close combat berikutnya jiggle tipis dari seorang Gatani, namun ternyata Senkai yang berhasil memenangkan fight tersebut. Last man standing kali ini bertahan untuk tim Cryptix. Rico, bye-bye. Tapi dari BTR sudah mengantongi 4 eliminasi pada kesempatan kali ini. Terus mengejar poin, dan circle pun menuju ke arah mereka. Mereka punya pinggiran circle, punya rumah, dan sudah menyebar ke 3 angle yang berbeda. 2-1 formasi dari tim BTR. Oke, Bigetron sudah mengamankan bagian zonanya. Tentunya tinggal mengirimkan pemain terakhir, yaitu seorang Zuxi untuk menuju ke arah Yuhai. Kali ini mereka bermain tanpa Liquid lagi dan lagi. Tentunya mungkin ini adalah line up yang lagi ingin mereka matengin untuk kedepannya nanti. Sementara dari GD yang lagi-lagi kita lihat berhasil mendapatkan sebuah knockdown, belum ada confirm elimination untuk ke arah GD Gate saat ini. Dan TJB terknockdown tadi. Ada granat yang begitu bagus dari Bigetron, namun masih belum tertangkap oleh kamera kita tentunya, di mana yang lagi dipantau adalah DWG yang mendapatkan beberapa setup utility dari 6 to 8. Betul, lihat kita bakal perhatikan sekarang juga dari DWG. Terjepit habis di area dari rumah jamur mereka. Mereka tampaknya cukup menumpuk sehingga dari tim ST bisa mengunci pergerakan mereka. Tapi dari Juni bakal keluar pertahanan mereka, tapi dengan sangat cepat dari Sunan men-knockdown Juni yang tadi coba nge-open fire ke arahnya. Dari 33Z kini bakal langsung melakukan smoke setup juga, coba nutup angle, tapi dari Faze dan juga Forival bakal bertempur dan memburu seorang diri, terus menambah poin bagi timnya, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Faze mempulangkan Forival sekarang lobby. Oke, ini dia dua raksasa yang sudah mulai bertemu, di mana kali ini Bigetron sudah mendapatkan 6 elimination yang sudah mereka kumpulkan di menit ke-20. Bahkan DWG yang sedang terpantau, mereka sedang melakukan fight lagi dan lagi. Ini fight yang tidak ada habisnya antara 6 to 8
dan juga DWG. Granat kembali lagi dilemparkan, kayaknya banyak banget granat ataupun utility yang dipunya oleh 628. Entah berapa banyak yang sudah mereka lemparkan karena DWG, namun DWG masih bisa bertahan sejauh ini. Akan tembak menuju ke arah sebuah bagi dan baginya pun selamat juga. Ini fight yang menurut gua nggak akan ada habisnya sih, Flo. Sama-sama masuk dan nggak terlalu pinggir dengan zona. Tapi lihat dari GD dan juga dari BTR tampaknya bakal fight terus-terusan hingga masukin zona kita ke 6 kali ini. Dari BTR sudah mengantongi 6 eliminasi, dari GD sudah 5. Pemuncak dari jumlah total eliminasi ronde kali ini. Dan Yuhai mendapatkan poin tambahan, dan BTR bakal terus berperang menghadapi tim TJB yang akan termakan oleh Sakit Blue Zone dan pulang ke arah lobby. 8 tim tersisa, 2 tim Indonesia masih bertahan dengan 3 member mereka. Betul, dan Bigetron ngegas banget karena mereka sudah mendapatkan 7 elimination. GD mendapatkan sebuah sniper tower, berhasil mendetek tempat milik MS Konburi tentunya, di mana MS Konburi tadi hanya menyisakan 2 pemain mereka. Kali ini hanya tinggal NC2 yang tersisa di bagian lantai 2 sniper tower. Smoke sudah mulai di setup, tapi Booms masih nggak buru-buru untuk naik ke bagian atas karena dia tahu terlalu greedy kalau misalkan Booms nge-push orang diri. Sementara Nichil yang agak sedikit tertahan di bagian luar, Flo. Betul, tapi bakal lihat dari GD ya. Mereka terus menguasai pinggir-pinggir zona, cuma mereka harus berwaspada dengan tim Secret yang cukup berdekatan dengannya. Tapi ternyata 2 sniper tower mereka perangin. Dan perang granat menuju ke arah NC2 dan Nichil mengkonfirm poin tambahan dan masuk top 6 untuk 2 tim Indonesia. Gila men, 2 tim Indonesia sejauh ini sama-sama sudah mengumpulkan 7 elimination. Ya. Kurang mantep apa lagi, woi. Ini Indo Pride banget untuk game yang pertama, bahkan Debot bertahan seorang diri untuk menghadapi last man dari Face Clan, Mr. Five, yang ada di bagian lantai 1 sebuah sniper tower. Tidak menimbulkan step yang terlalu banyak juga, namun sudah menjadi ninja. Dan ada 2 setup smoke yang sudah di pop out oleh seorang Mr. Five. Sementara tim Secret kali ini yang berada cukup dekat dengan Bigetron yang menyisakan 2 player aktif karena 1 pemain dari Bigetron sedang ter-knockdown. Dari GD mereka melakukan clearing yang cukup rapih ke pinggir-pinggir dari area dari rumah jamur ya. Tapi tentu Mr. Five masih menahan gempuran dari tim GD juga. 3 player sudah maju ke arah rumah jamur, 1 stay di belakang kali ini dari tim GD. Tapi Mr. Five terkena cicilan setengah nyawa oleh GD yang terus melontarkan granat ke arah bagian bawah. So far Mr. Five nggak bisa gerak kemanapun. Dia tahu bahwa 2 orang di atas dia, 1 orang di luarnya. Debot mencoba granat spekulasi ke belakang kendaraan, upaya menumbangkan suara Mr. Five, tapi Mr. Five ada di dalam area rumah jamur ya. Betul, itu kayaknya dari tadi Mr. Five kayak keluar, masuk gitu. Jadi kayak GD masih mencari keberadaan dari Mr. Five dan akhirnya rata! Booms dengan granatnya berhasil memulangkan Face Clan menuju ke arah lobby top 5. 2 tim Indonesia masuk di top 5 game yang pertama. Yes, ini bakal kini dari kedua tim terus mengumpulkan poin demi poin. Tapi dari GD, dari BTR punya posisi yang cukup sulit karena lihat dari tim Secret punya posisi yang begitu enak di bagian atas high ground kali ini. Menguasai semua angle, menguasai angle-angle shoot tim lain juga, dan membuat BTR dan juga GD benar-benar terjepit habis. Ya, ini tinggal Secret ya, lawan terberat untuk GD dan juga Bigetron tentunya yang sudah mengontrol zona juga kali ini, tapi reject cukup dekat dengan DWG. DWG kayaknya kejar setoran juga Flo untuk di game pertama ini. Mereka benar-benar mendominasi juga untuk di posisi top 5 sementara ini dengan menyisakan 2 player mereka. Tapi lihat dari Fabian dan juga seorang Song, sih. Ini bisa nangkepin atau bakal ketahuan oleh RC. Tapi tampaknya dari Booms sudah melihat pergerakan dari seorang Fabian. Granat pun dilontarkan tapi belum tahu dari area mana. Tampaknya dari Fabian dan juga Song bakal nge-backstep tim RC. Kalau ini fight terjadi, ini chance bagi tim BTR dan juga tim GD untuk menaikkan posisi placement mereka. Spray down dari seorang Fabian, belum menemukan targetnya, terus smoke, spray masuk kendaraan, kembali, belum menang lawannya. Tapi dari seorang duelo bakal cuma menemukan targetnya, itu Song yang langsung tersungkur ke tanah. Fabian dapetin korban, tapi dari Song tertangkap oleh GD. GD bakal join the fight dan top 4 nice one, untuk 2 perwakilan Indonesia dan zona menuju ke arah GD. Plus 10 elimination dikumpulkan oleh GD Kids di game yang pertama. Sebuah hal yang benar-benar indah tentunya untuk Indonesia Indo Pride. Hashtag Indo Pride, Gaspol, BTR Win dan juga GD Obat di game yang pertama. 4 tim tersisa tinggal menghadapi Reject dan juga tim Secret yang ada di sekitar mereka. Bahkan Debot tadi berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Secret, masih mencari keberadaan tim Secret yang lainnya juga. Tapi kali ini sebuah movement yang tidak disadari dari Reject mendapatkan 1 pemain dari GD. Booms butuh untuk diselamatkan dan follow up setupnya tadi begitu cepat untuk 2 smoke terpop out di sekitar Booms. Iya, tapi kita bakal kini juga dengan masuk ke top 4 2 tim dari Indonesia. Tentunya kita bakal melihat kali ini mereka terus berjuang memasuki ke late game BTR. Tinggal misalkan Yuhai dan juga Luxi bakal maju pelan-pelan berangkat ke arah RT. Apakah bakal bertemu spray down guys! Divine dapetin 1 dan bakal terus melakukan end terhadap tim RC. Luxi kali ini gak bisa banyak
bergerak menggunakan shotgun dan skill point tambahan, tapi Liu Hai pun ke knock out kali ini, membuat keadaan cukup berat bagi tim tinggal BTR. Luxi. Tapi dari Luxi menghindari peluru Belum ke panas spot. dari seorang duelo. Betul, belum ke spot, tapi ternyata Yuhei dipulangkan karena lobby kali Nice ini. try. Reichi berhasil mendapatkan sebuah pemain terakhir dari Bigetron. Ternyata Luxi dipulangkan karena lobby. Nice try untuk Bigetron di game yang pertama. GD masih bertahan menghadapi dua pemain lainnya. Tentunya Reichi juga begitu percaya diri untuk menembak pertukaran tim Secret. Namun tim Secret masih tercover dengan sebuah vehicle di sekitar mereka. Dan GD yang paling powerful, mereka mendapatkan compound satu-satunya di circle ke-7. Oke, kita bakal juga dari pergerakan tim sekitar 3 tim lagi, GD, RC, TS dalam kondisi ada player mereka knock dan juga Atom Sekarat. GD punya kontrol total ke arah zona kali ini di mana kita bakal lihat Nichil mendapatkan Fredo. Tahu poin-poin tambahan dikantongi dan 6 untuk seorang Nichil. Gila men, Nichil 6 elimination seorang diri aja cuy. Sebuah movement yang bagus banget. Bakal juga dari pergerakan tim sekitar 3 tim lagi, GD, RC, TS dalam kondisi ada player mereka knock dan juga Atom Sekarat. GD punya kontrol total ke arah zona kali ini di mana kita bakal lihat Nichil mendapatkan Fredo. Tahu poin-poin tambahan dikantongi dan 6 untuk seorang Nichil. Gila men, Nichil 6 elimination seorang diri aja cuy. Sebuah movement yang bagus banget tentunya dari seorang Nichil. Tinggal menghadapi dua pemain tim Secret yang ada di sebelah kiri. Tinggal tertibnya aja nih GD untuk mempertahankan daerah teritorial mereka tentunya. Secret sudah meter spot dan Daybot ada di posisi anti-flank untuk tim Reject. Iya, kita bakal ke ini juga pergerakan pelan-pelan dari posisi tim GD meratakan semua lawannya dan mendapatkan winner chicken dinner di game kita yang pertama. GD setelah 2 minggu belum WWCD membuka Super Weekend dengan WWCD yang fantastis kali ini dengan jumlah elim yang begitu tinggi.